bentuk komunikasi Pak Jokowi terhadap teman-teman di Projo itu bagaimana, Mbak Wiwin? Apakah berkomunikasi langsung lewat telepon atau mengunjungi langsung atau lewat surat atau bagaimana, Mbak? Kalau bentuk komunikasi Bapak, atau jangan-jangan ada ini ya, ada grup WA-nya gitu, Pak Jokowi ada di situ gitu kan, seru gitu. Projo memiliki nama besar setelah mengantarkan Jokowi menjadi presiden. Mereka menjadi pendukung yang loyal untuk ayah dari Gibran Raka Buming Raka itu. Namun, pada pemilihan presiden 2024 nanti, Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi karena terbentur aturan. Lantas, bagaimana sikap Projo? Berikut bincang-bincang dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Teguh Widarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore viewers Tribun Solo. Sore ini saya jurnalis tribunsolo.com Aji Bramastra kembali di acara Ngaso Ngobrol Sore. Pada hari ini kami kedatangan tamu masih dari Solo, istimewa. Kali ini ada Ibu Teguh Widarti atau yang lebih akrab dipanggil Bu Wiwin gitu. Nah, Bu Wiwin ini merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta. Projo sebagaimana kita ketahui adalah Pro Jokowi ya, Bu Wiwin ya. Siap. Pro Jokowi, jadi merupakan relawan, sekarang sudah menjadi ormas ya, Bu Wiwin. Betul. Sudah menjadi ormas yang tujuan utamanya adalah sebagai pendukung Presiden Joko Widodo. Betul. Yang notabene dari Solo juga gitu. Ini saya harus panggilnya Bu Wiwin, Mbak Wiwin atau Bu Dewi Wiwin ini? Monggo lah Mas, bagiannya aja lah. Karena kabarnya kalau di teman-teman Projo panggilnya Bu Dewi Wiwin ya, karena sosok yang sangat senior ini ya. Kalau di Projo malah rata-rata manggilnya Mbak. Oh, Mbak. Iya, kalau di luar itu malah banyaknya Budi. Bude. Saya panggil Mbak Wiwin aja gitu ya, Mbak Wiwin ya. Oke, Mbak Wiwin, ini kalau kita bicara soal Projo ini langsung saja ini, saya nggak lama-lama ini. Kalau kita bicara soal Projo ini tentu adalah soal dukungan ya, basis massa dukungan kepada seseorang yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ya ini Bapak Jokowi begitu. Nah, Mbak Wiwin, lalu Pilpres tahun 2024 ini kan kalau sesuai dengan aturan Pak Jokowi kan udah nggak boleh nyalon begitu ya, karena sudah 2 kali menjadi presiden begitu. Lalu bagaimana arahan dari Projo sendiri kepada anggotanya? Sikap Projo bagaimana ke Pilpres 2024 ini, Mbak Wiwin? Oke. Terima kasih. Kalau untuk mendukung itu masih lama ya Mas ya. Siap. Untuk saat ini kita mendukung kebijakan Bapak untuk pulihkan ekonomi, ya kan, untuk meningkatkan perekonomian biar lebih stabil lagi. Untuk arahan kedepannya 2024, ini kita wis bukaan ini ceritanya Mas. Nah, untuk 2024 dari Projo sendiri masih menunggu arahan dari beliau Bapak Jokowi, karena kami di Projo itu adalah ormas yang kebetulan Pak Jokowi itu pun menjadi salah satu pembina kami. Jadi untuk kita mendukung siapa, mendukungnya, kita nunggu beliau dulu. Kemudian yang kemarin itu sempat kita ada gabungan beberapa organ relawan, termasuk Projo di dalamnya juga, mengadakan musra. Yang pertama kemarin ada di Bandung. Musyawarah rakyat itu. Kemudian, itu musra sesama relawan Jokowi atau khusus Projo? Khusus relawan Jokowi. Bukan hanya Projo, ada beberapa elemen ya. Betul, beberapa elemen itu yang masuk ke dalam kepanitiaan di musra tersebut. Mengadakan acara yang pertama dijalankan itu di Bandung kemarin musra. Yang mana dalam musra tersebut banyak muncul nama-nama, penjaringan untuk nama-nama. Ada yang Mbak Puan, ada yang Pak Jokowi satu kali lagi. Kemudian ada Pak Ganjar,
kemudian ada Pak Deddy Mulyadi, kemudian Pak Ridwan Kamil, Pak Andika Perkasa, Pak Muldoko, dan Pak Sandiaga Uno. Itu akhirnya muncul. Dari hasil-hasil itu kan nanti kita tidak hanya melihat hasilnya aja, itu enggak. Jadi hasil ini nanti disampaikan ke beliau Bapak Presiden, itu arahan dari pusat kayak begitu. Jadi musra ini menjadi suatu ajang musyawarah rakyat, yang mana rakyat punya suara. Sopo toh calon sing mau kamu usung itu, gitu. Jadi bukan dalam konteks kami mendahului, tidak, kami menjaring aspirasi dari warga di bawah itu kayak apa. Dan ternyata masih kuat hasil musra yang kemarin itu. Bapak Jokowi itu masih mendapatkan suara 29,79% untuk Jawa Barat, wilayah Jawa Barat, untuk kembali lagi sebagai presiden. Itu pun kita kembalikan lagi nanti ke beliau Bapak bagaimana. Itu 29% itu angka terbesar dari berbagai calon tadi ya. Betul, dari ini yang nomor 2 adalah Mas Sandiaga Uno untuk mendapatkan 16,92%. Kemudian yang ketiga Pak Ganjar Pranowo itu mendapatkan 16,10%. Jadi yang Pak Jokowi masih ada di renteng yang teratas untuk musrah tersebut. Kemudian ada wakilnya juga di sini. Wakilnya salah satunya adalah calon wakilnya ada Pak Ridwan Kamil, Pak Erlangga Hartanto, Pak Erick Thohir, kemudian Mbak Puan, Pak Anies. Itu jadi muncul juga nama-nama yang kemarin tidak sempat terdengungkan, akhirnya muncul. Nah, untuk nanti hasil musrah ini nanti diserahkan ke beliau Bapak Presiden, untuk menunggu arahan beliau kayak apa. Itu kemudian nanti selanjutnya itu kan untuk musrah kan tidak hanya di Bandung, nah termasuk nanti di Jawa Tengah juga ada. Di Jawa Tengah itu diusahakan kalau tidak berubah acara itu ada di Solo sekitar, terakhir info yang kami terima itu sekitar bulan November akhir awal Desember. Kita nunggu nanti berita selanjutnya dari pusat kayak apa. Itu. Mbak Wiwin, menarik tadi kalau melihat daftar tadi yang dibacakan Mbak, yang dibocorin sama Mbak Wiwin tadi. Saya juga dapat bocoran ini, Mas. Dari nama itu kok nggak ada nama terah dari Jokowi langsung, misalnya seperti Mas Gibran, atau Mas Kaisang. Mungkin Mas Gibran yang lebih berpeluang karena sudah mencicipi bagaimana memimpin daerah gitu ya, karena kan jalurnya dari Pak Jokowi dulu juga begitu memimpin daerah dulu baru menjadi presiden begitu. Menarik ini dari Projo sendiri, apakah nggak mencalonkan Mas Gibran sendiri sebagai terah Jokowi langsung? Ya ini kan baru musrah yang di Bandung, Mas. Yang dikenal mereka yang di Bandung. Bisa aja nanti Jawa Tengah Mas Gibran. Kita kan belum tahu. Iya kan? Karena apa kan? Berarti belum fix ya? Belum. Ini masih bisa berubah karena kan besok masih ada yang di Makassar, ada yang di Medan. Bisa aja nanti tokoh yang di Makassar yang keluar. Bisa aja nanti tokoh yang Jawa Tengah keluar. Salah satunya mungkin Mas Gibran, ya kan? Bisa aja saja kita mencalonkan Mas Gibran, kan nggak ada salahnya. Itu kan kita demokrasi. Mbak Wiwin, Pak Jokowi mencalonkan lagi sebagai presiden masih menjadi pilihan paling besar. Ini kan menggambarkan bahwa pendukung Jokowi itu sangat berharap kalau Pak Jokowi itu bisa menjadi presiden lagi begitu. Nah, kalau menurut Mbak Wiwin pribadi itu, apakah Pak Jokowi memang pantas diberikan kesempatan itu? Kalau saya secara pribadi, Mas, ini kacamata saya pribadi saya merasa masih layak dan masih pantas karena banyak kita sudah melihat hasil kinerja beliau yang kemarin-kemarin. Kemudian yang akan kita kerjakan lagi untuk kedepannya, 5 tahun ke depan, kita memerlukan sosok Jokowi yang mampu menyelesaikan untuk 5 tahun ke depan ini. Saya melihat itu dari kacamata saya sendiri, dan saya yakin. Saya lihat untuk saat-saat ini mungkin hanya Jokowi Mas yang layak lah untuk kita calonkan lagi. Nah, untuk selebihnya boleh atau tidaknya kan nanti konstitusi yang ini Mas yang akan membahas Tapi kalau secara demokrasi kan kita boleh mencalonkan lagi itu. Jadi tapi kalau misalnya Pak Jokowi memang tidak berkehendak dia dipilih lagi,
bagaimana sikap dari Projo kalau menurut Mbak Wiwin? Kalau kami tetap tegak lurus dengan beliau Bapak. Apa kata Pak Jokowi itu akan kita laksanakan. Jadi kehendak Pak Jokowi adalah kita harus tegak lurus dengan Pak Jokowi. Apa kehendak beliau? Misalnya beliau mengatakan kita dukungkan si A, ya kita harus si A. Ya. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, karena kita istilahnya kita sudah menjadi bagian dari beliau. Ya. Projo adalah salah satu ormas yang mendukung beliau, bagian dari beliau. Jadi kita tegak lurus dengan Bapak Jokowi. Namanya Projo kan pasti senang, dan kalau misalnya saya membayangkan itu Projo itu kan pasti kan senang kalau memang Pak Jokowi menjalankan lagi, atau konstitusi memutuskan kalau boleh menjalankan lagi begitu ya, lebih tepatnya ya. Tapi apa ada di Projo itu yang berpendapat begitu ya, kalau ya sudahlah memang waktu nggak boleh ya nggak boleh, berarti kita harus mencari calon lain yang misalnya sevisi atau semisi dengan Pak Jokowi begitu. Apakah ada di Projo seperti itu? Ya kalau kita setahu saya kemarin itu kan kita makanya melakukan acara musrah. Jadi kita kembali lagi. Jadi kalau ditanya itu Mas, gunanya musrah ya ini. Kita melihat bagaimana aspirasi rakyat ini, siapa yang akan diinginkan rakyatnya kembali itu loh. Terlepas dari senang atau tidak ya ini ya. Karena kan kalau untuk musrah sendiri ini kan sebagai salah satu bahan pertimbangan beliau. Dia kan melihat nanti track recordnya kayak begini, ini grafiknya kayak begini. Dia tetap mempelajari, dan kenyataannya kemarin yang pertama kita lakukan kemarin itu di Bandung itu beliau masih menduduki presentasi tertinggi. Iya betul. Dari gitu. Aspirasi itu ya. Iya. Ya. Bu, Mbak Wiwin, berarti sampai sekarang memang belum mengerucut ya siapa yang menurut Projo itu layak menggantikan Jokowi? Sampai hari ini tidak ada kita ke arah sana ya. Jelas kita masih tegak lurus dengan beliau Bapak Jokowi. Yang kedua, kita akan menjalankan musrah ini sampai rampung nanti di bulan Maret. Masih ada beberapa titik. Nah ini kan beberapa titik ini masih beberapa istilahnya perombakan kan Mas. Akan muncul nama-nama yang lain. Tokoh-tokoh daerah kan bisa aja muncul. Gitu. Tadi Mbak Wiwin sempat menjelaskan kalau di Projo itu Pak Jokowi posisinya sebagai pembina. Nah, saya penasaran Mbak Wiwin, bentuk komunikasi Pak Jokowi terhadap teman-teman di Projo itu bagaimana Mbak Wiwin? Apakah berkomunikasi langsung lewat telepon, atau mengunjungi langsung, atau lewat surat, atau bagaimana Mbak Wiwin? Kalau bentuk komunikasi Bapak, atau jangan-jangan ada ini ya, ada grup WA-nya gitu, Pak Jokowi ada di situ gitu, kan seru gitu Mbak Wiwin. Nah, jadi gini Mas, kami kan harus tahu ya untuk protap kepresiden kayak apa. Kita tetap harus menjaga marwah semuanya. Jadi yang saya sangat-sangat senang dan bangga itu setiap ada event Projo nasional, entah itu rakernas, entah itu musrah, entah itu acara yang tingkat nasional, Bapak itu selalu meluangkan waktu untuk hadir menyapa teman-teman yang ada di Projo. Itu selalu, belum pernah Bapak sampai bilang tidak. Jadi langsung datang gitu. Karena bagi beliau adalah menemui relawan beliau yang mendukung beliau adalah suatu kebahagiaan juga, bisa menyapa. Saat-saat itulah baru bisa menyapa teman-teman. Itu, dan Bapak selalu mengucapkan terima kasih. Tolong dibantu saya, didukung saya program-program saya. Itu selalu itu. Jadi nggak usah mikir mikir coblosan besok 2024 nggak usah, kita ekonomi kita genjot. Bener, fokus untuk kerja dulu, fokus. Sama jenengan pasti juga dengar dari menterinya kan juga, kementerinya kan selalu itu fokus kerja. Fokus kerja kan itulah kesenangan kami dengan beliau Bapak Presiden kayak itu. Baik, Mbak Wiwin, Projo Jokowi. Lalu bagaimana sikap Projo ke keluarga Jokowi, misalnya ke Mas Gibran? Apakah juga mendukung misalnya langkah-langkah Mas Gibran begitu di kalau sekarang kan skala pemerintahan Kota Solo begitu ya. Dan
kedepannya apakah juga teman-teman Projo ini juga berharap Mas Gibran ini tidak hanya sekedar memimpin Solo, misalnya bisa naik kelas, bisa ke provinsi atau bahkan ke negara begitu. Bagaimana Mbak Wiwin? Kalau dari DPC Solo ya Mas ya, hukumnya kan Mas Gibran untuk Solo ya. DPC Solo sangat ini sekali mendukung program beliau. Nggak ada yang nggak seneng. Panjenengan juga pasti seneng kan program beliau. Apalagi setiap nyuwun sewu apa yang kita keluhkan beliau langsung eksekusi. Siap, langsung diselesaikan. Itu bagi kami itu sangat senang gitu loh. Dan kami punya harapan ke depannya ya tidak hanya di Solo lah Mas yang ditata. Paling tidak untuk provinsi dan Indonesia lah nanti itu aset kita Mas Gibran itu. Artinya ada juga ya. Iya iyalah. Aset kita itu Mas Gibran itu. Karena apa kerjanya itu bukan karena dia anak Pak Jokowi enggak, karena kinerja dia sudah bisa dibuktikan. Dengan usia yang begitu masih muda, ternyata dia bisa membangun Solo toh. Itulah. Bukan karena dia anak Pak Jokowi loh tapi karena dia memang benar-benar bisa mampu. Nah, itulah yang saya suka dari beliaunya. Eksekusi di lapangannya cepat itu. Kalau Mbak Wiwin membandingkan dulu masa Pak Jokowi menjadi wali kota Solo dan sekarang Mas Gibran jadi wali kota Solo, apakah mana yang lebih? Tidak beda jauh, semua cakep. Tapi lebih Mas. Pak Jokowi juga cakep. Tapi karena Mas Gibran ini muda ya, penggerakannya kan lebih cepat ya Mas ya. Misalnya lari ya lebih kenceng. Beda dengan Bapak kan nyuwun sewu dulu kan masuk ke Solo kan beliau sudah yuswa 40-an lebih kan ya. Jadi otomatis gerakannya kan juga kurang begitu. Tapi kalau ditanya baik tidaknya semua baik. Tapi Mas Gibran lebih baik. Iya dibanding yang kemarin saya melihat ya itu. Wiwin, masa memimpin seorang presiden 2 kali masa jabatan ini kan bukan masa yang singkat ya, cukup lama juga begitu ya. Nah kalau menurut Mbak Wiwin itu di Projo ini bagaimana Mbak? Apakah semakin solid dengan 2 kali periode Pak Jokowi ini memimpin? Kan ada dinamika ya, ada yang ada yang keputusan yang banyak yang juga diprotes atau banyak yang dikritik begitu ya, ada juga yang keputusan yang dipuji begitu ya. Kalau di Projo dalam 2 kali kepemimpinan ini bagaimana, semakin solid atau ada anggota yang misalnya keluar begitu ya karena tidak puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi begitu? Kalau di Projo sendiri karena kami itu sangat mencintai beliau ya Mas ya. Jadi saya lihat teman-teman lain daerah itu cintanya masih ke beliau, nggak ada yang keluar dari Projo. Saya belum pernah dengar orang ngurang nggak seneng terus keluar dari Projo, enggak. Tapi kalau orang keluar dari Projo mungkin karena kena masalah. Dia menyalahgunakan istilahnya Projo untuk hal yang tidak bagus. Karena tidak bagus itu mungkin bisa dia dicoret dari kepengurusan itu. Tapi kalau secara pribadi dia ingin mengundurkan dari Projo itu kayaknya belum ada Mas, teman-teman yang di lapangan itu. Baik DPC-nya itu masih solid, semakin solid. Apalagi Mas, sedulurannya itu kuat. Di Projo itu sedulurannya kuat sekali Mas. Apalagi ada teman yang sakit, waduh udah. Itu kuat, gotong royongnya kuat kalau di Projo itu. Jadi kalau menurut Mbak Wiwin, siapapun nanti calon yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi gitu bakal punya basis suara yang kuat dari Projo ya? Saya yakin ya pastilah Mas. Itu dari Projo tok, belum relawan yang lain ya kan. Kalau Bapak udah merekomendasi ini, itu otomatis kan semuanya kan satu pintu kan Mas. Ikut bersama Pak Jokowi kan gitu. Lebih besar lagi Mas. Mbak Wiwin, banyak suara yang mengatakan ya kalau saat ini calon dari dari Jawa Tengah yang kuat adalah Pak Ganjar sebagai yang terdekat dengan sosok Pak Jokowi. Kalau menurut Mbak Wiwin pribadi ke sosok Pak Ganjar bagaimana? Kalau Pak Ganjar gimana ya? Ya bagus juga, tapi yang paling dekat enggak lah, semua deket lah. Karena kan mohon maaf seperti kemarin ada di Magelang karena kan beliau kepala daerah Jawa Tengah kan, Gubernur Jawa Tengah. Secara etika kan kita tetap mengundang beliau waktu Pak Jokowi rawuh di Magelang itu. Beliau mendampingi presiden itu udah hal biasa ya. Maksudnya kepala daerah mendampingi pejabat
pusat untuk turun ke daerah itu udah suatu etika. Itu saya anggap kan kalau Pak Ganjar dekat-dekat banget ya deket ya biasa. Saya anggap, saya melihat itu biasa aja gitu. Pak Jokowi dengan semuanya deket, dengan Bu Kofifa juga deket, dengan Pak Ridwan Kamil juga deket, semua deket. Lah kalau nggak deket gimana nanti pemerintahnya nggak jalan dong Mas. Mbak Wiwin kan tapi sebagai projo kan bukan orang baru ya, sudah udah sosok senior dan bahkan menjadi ketua begitu ya, mungkin bisa dibilang dedengkotnya lah ya di projo inilah ya. Mbak Wiwin pasti bisa merasakan. Kalau menurut saya itu kan Pak Jokowi ini nanti seperti ini. Nah, calon yang inilah yang lebih sesuai, lebih cocok dengan kepribadian Pak Jokowi begitu. Kalau menurut Mbak Wiwin siapa sosok itu? Kalau saya itu belum berani Mas buka, nggak berani nanti saya dimarahin ini. Nah saya melihat ya kalau boleh ngomong kalau saya Mas Gibran cocok yang sesuai gitu lah ya? Iya no. Itu saya jelas tahu karakternya gitu. Bagaimana sepak terjangnya beliau juga saya tahu. Tapi kan kembali lagi kan tak mungkin lah Mas, karena kan PKPU-nya kan Mas Gibran kan masih 40 belum ada. Aturannya kan enggak boleh itu. Tapi yo kita enggak tahu lah kalau ditanya saya apa ya ke Mas Gibran lah Mas. Gitu ya? Iya. Itu kalau ditanya saya pribadi, suka sama Mas Gibran. Itu. Baik, Mbak Wiwin, sekarang ini saya lebih mau ke personal nih pertanyaannya nih. Mbak Wiwin itu ceritanya gimana sih bisa gabung ke projo itu Mbak Wiwin? Apa sih yang bikin Mbak Wiwin pertama kali jatuh cinta gitu ya sama sosok Pak Jokowi itu apa? Mungkin bisa cerita Mbak Wiwin dikit. Iya, awal sejarahnya itu Mas, itu dulu itu masih teringat itu saya dengan Pak Untung itu sekretaris saya itu. Itu waktu itu pembentukan projo baru di pusat. Kemudian Pak Untung sama teman-teman yang lain itu kan diminta untuk pembentukan di Solo. Waktu itu lah kebenaran posisi saya itu waktu itu di Jakarta. Terus mau pulang ke Solo, Mbak ada rapat untuk ini nih. Wah siapa? Pak Jokowi. Wah saya udah langsung aja gabung karena saya memang cinta berat sama beliau. Karena saya seneng sama senangnya beliau. Itu dipicu apa? Pasti kan ada pemicunya. Iya, kejujuran beliau itu. Jadi waktu masih wali kota. Iya, dari waktu kejujuran, kebijaksanaan beliau sebagai seorang pemimpin itu saya senang banget Mas. Jadi semenjak dari wali kota Solo ya. Iya, jadi untuk kepemimpinan seorang pemimpin itu paling bagus kalau bijaksana, Mas. Nah itu saya senang. Pak Jokowi kan bijaksana sekali, ngerangkul semua dirangkul. Itu saya senang sangat senang sekali. Itu kebijaksanaan itu perlu diterapkan untuk seorang pemimpin. Nah ternyata itu ada di dalam Pak Jokowi. Itu saya senang, jujur orangnya apa adanya. Itulah sekelas Pak Jokowi sebenarnya mohon maaf beliau ya masih biasa aja menyapa masyarakat turun ke bawah. Itu saya seneng lah Mas intinya. Bu Iriana ya ndak glamor banget ya kan kalau kita lihat penampilan beliau lewat media, lewat TV kan kita lihat bisa menilai karakter beliau kan. Masih sederhana seperti dulu waktu ditinggal di Solo. Itu. Pernah bertemu Pak Jokowi langsung? Pernah 2 kali. Yang paling berkesan apa itu? Ya beliau itu senyum nyapa ya Solo mana gitu. Itu 2 kali saya ketemu. Solo mana waktu ketemu. Saya Pak siap ya gitu aja gitu. Jadi waktu pertama bergabung dengan projo itu Mbak Wiwin langsung jadi ketua atau bagaimana ceritanya? Enggak, saya jadi bendahara waktu itu Mas. Waktu pertama dibentuk ya? Iya, ketuanya itu Bapak Insinyur Sugeng Setiadi. Beliau memimpin Solo, bendaharanya saya. Terus Pak Sugeng itu kemudian karena Jawa Tengah kosong, akhirnya ditarik ke Jawa Tengah. Solo kosong, saya dipasrahin untuk megang Solo. Itu di atas kesepakatan bersama teman-teman semua. Akhirnya megang dari 2016 sampai sekarang. Sekarang berapa jumlahnya di Solo, Mbak Wiwin, anggota projo ini? Kalau untuk kepengurusan ya Mas ya, setiap ada 5 kecamatan itu ada semua. Satu kecamatan paling tidak itu minimal 40 pengurus. Jadi
untuk di Solo sendiri kalau untuk pengurusan sekitar kurang lebih 200-an. Tapi kan nanti dari anggota yang bukan pengurus itu ya insya Allah lah Mas masih pada loyal dengan Projo. Karena kalau bagi kami itu kan kebersamaan. Jadi apa-apa kita kerjakan bareng. Terus ya karena kecintaan kita sama Pak Jokowi gitu aja. Mereka masih istilahnya loyal dengan kita. Mbak Wiwin, ini kan Projo ini kan udah jadi organisasi masyarakat ya, jadi ormas begitu ya. Saya penasaran gitu, seandainya ya nanti Pak Jokowi benar-benar sudah lengser ya karena tidak bisa mencalon lagi dan itu sudah final misalnya ya. Terus kemudian juga calon yang direkomendasikan Pak Jokowi juga tidak terpilih atau bahkan lebih ekstrim lagi partai penguasa itu mungkin bisa bergeser begitu ya. Apa yang akan dilakukan teman-teman Projo untuk setelah itu begitu? Ya kami tetap nggak mungkin lah Pak Jokowi melepas begitu aja. Nyuwun sewu relawannya ribuan. Saya bilang nggak cuma ratusan ya Mas, ribuan, puluhan ribu relawannya itu akan dilepas begitu aja, tidak mungkin. Beliau tetap nanti ya tetap dikondisikan dalam arti ya mungkin dia akan memberi wadah baru atau gimana, kita belum tahu. Tapi yang jelas saya yakin Bapak nggak begitu aja ninggalkan kita kan, karena kita 2 periode ngawal beliau, sampai ada yang kami dari dulu waktu di DKI kan juga ngurusi Bapak ya, ikut di sana juga membantu semaksimal mungkin perolehan suara di DKI. Kita kan banyak kerabat, banyak teman, banyak relasi di sana juga supaya untuk ke Pak Jokowi waktu itu. Ya saya yakin Bapak juga lebih bijaksana, nggak mungkin saya yakin itu. Karena beliau sosok pemimpin yang benar-benar arif bijaksana itu. Baik. Mbak Wiwin, kalau di teman-teman Projo sendiri ada nggak sih yang mengusulkan kalau Projo itu jadi partai politik misalnya? Karena kan anggotanya katanya setiap kabupaten ada Projo itu. Banyak Mas, kalau usulan itu kan boleh-boleh aja. Iya. Ada ya berarti ya yang mengusulkan untuk jadi partai politik. Tapi ada banyak juga yang nggak mau. Gitu. Ada yang menolak. Kalau Mbak Wiwin gimana? Kalau saya manut aja lah Mas saya, karena saya tidak punya kepentingan. Baik, Mbak Wiwin, terima kasih buat kedatangannya dan informasi sharingnya juga buat pembaca ataupun viewers di tribunsolo.com. Semoga sukses dengan projonya Mbak Wiwin. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak. Tribuners, demikian ngobrol sore yang menarik dan seru bersama Mbak Wiwin dari Pro Jokowi Surakarta. Saya Haji Pramastra, tribunsolo.com, undur diri dari Ngaso kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.